Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Irfan Chandra Kabianto, NIT 20020421. Izin senior, izin untuk membuat video tentang materi diklat. Yang kelima, untuk kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang materi diklat pertama yang tentang filosofi Wings Teknik Dirgantara. Jadi di bagian Wings Teknik Dirgantara terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada 8 sayap luar, 7 sayap dalam, spinner, turbofan, dan arti tulisan teknik dirgantara. Dan yang kelima itu memiliki maknanya masing-masing. Untuk 8 sayap luar itu, yang pertama menandakan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Yang ketiga, memiliki rasa solidaritas dan jiwa korsa tinggi sesama alma mater teknik dirgantara. Kemudian menjaga nama baik nama alma mater teknik dirgantara. Yang kelima itu bersikap ramah tamah, sopan santun terhadap orang lain. Yang keenam, menanamkan jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, kedisiplinan. Dan yang kedua itu ada sayap. Yang pertama 7 sayap dalam. Yang pertama itu menjadikan pribadi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu memiliki daya saing yang tinggi. Yang ketiga, berintegrasi dalam berorganisasi. Yang keempat itu menerapkan disiplin baik di bidang akademik dan non akademik. Yang kelima, menjadi taruna atau taruni yang dapat dipercaya atau amanah. Yang keenam itu mempunyai jiwa korsa. Yang ketujuh, menciptakan SDM berkualitas dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada spinner yang memiliki arti setiap tantangan akan dihadapi dengan berani dan gagah dan bertanggung jawab. Yang keempat itu ada turbofan, yaitu memiliki bahwa suatu kesuksesan membutuhkan sistem penggerak dari beberapa proses. Yang kelima itu arti tulisan teknik dirgantara yang memiliki arti menumbuhkan, mempersatu, dan tidak membeda-bedakan nama teknik termasuk dalam dunia penerbangan. Selanjutnya, sejarah penerbangan. Kenapa kita calon sarjana teknik dirgantara ini harus mengetahui sejarah dari awal hingga sekarang? Karena yang pertama, dapat mengetahui sejarah penerbangan dunia dan penerbangan Indonesia. Penemu pesawat terbang memiliki peran besar
terhadap alat transportasi yang sangat penting di dunia, dan itu bisa menjadi pilihan kita untuk berpergian kemana saja. Untuk penemu-penemu itu ada 3. Yang pertama itu Abu Al-Qasim Abbas bin Wirdas Al-Takurini. Yang kedua ada Leonardo da Vinci. Yang ketiga ada Wilbur Wright, yaitu Wright bersaudara. Wright bersaudara terdiri dari 2 orang kakak. Pertama ada Orville dan Wilbur, dan mereka berasal dari Amerika Serikat. Secara umum, desain dan perancangan pesawat mereka dihargai dan efektif saat pertama kali dibuat. Itu pada tahun 1900 sampai 1903, dan mereka menggunakan jenis pesawat layang atau glider, dan Wright bersaudara itu melakukan percobaan untuk pesawat sederhana buatan mereka dan diberi nama Wright Flyer pada tahun 1903. Dan bahan yang digunakan itu berasal dari pohon ceramara yang berkekuatan tenaga kuda. Dan untuk di Indonesia, secara singkat, penerbangan di Indonesia itu pada tahun 1960. Di Indonesia membentuk lembaga persiapan penerbangan atau disingkat LAPIT sebagai lembaga yang mampu berbicara lebih dalam dunia kedirgantaraan. Pada perkembangan LAPIT diubah namanya menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio untuk menghormati jasa Nurtanio Pringo Adi Surjo. Dan pada tahun 1976 IPTN hadir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia, termasuk LIPNUR. Pada zaman Orde Baru, IPTN mendapatkan kucuran dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan, dan seperti yang mereka dapat buat, yaitu pesawat N250 dan N30. Dan pada zaman Orde Baru, untuk menyerap pengetahuan seputar dunia pembuatan pesawat terbang, salah satu lulusan terkenal yaitu B.J. Habibie, dan IPTN pun berubah namanya menjadi PT.DI atau yang lebih dikenal sekarang PT Dirgantara Indonesia. Dan lanjut, perusahaan seperti Boeing, Airbus, dan British Aerospace berhasil menggandeng perkembangan inovasi pembuatan atau perakitan pesawat terbang.
Cukup sekian yang untuk materi diklat yang pertama, dan kita melanjutkan kepada materi diklat yang kedua tentang macam-macam organisasi penerbangan dunia pada hari Jumat 28 Januari. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang macam-macam organisasi penerbangan. Ya, diantaranya ada IATA atau kepanjangannya International Air Transport Association. Yang kedua ada ICAO atau International Civil Aviation Organization. Yang ketiga ada INCA atau Indonesia National Air Carrier Association. Kelima ada UFTA atau Universal Federation of Travel Agents Association. Yang kelima ada ASITA atau Association of Indonesian Travel Agencies. Pertama itu kita jelaskan tentang IATA atau International Air Transport Association pada tahun 1919. Jadi di situ pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 IATA itu direvisi dan resminya namanya berubah menjadi International Air Transport Association yang berpusat di Montreal, Kanada. IATA mempunyai anggota sebanyak 57 maskapai dan 31 negara. Tujuannya itu untuk membantu maskapai-maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mampu mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Yang kedua ada IACAO atau International Civil Aviation Organization. Itu sebuah lembaga PBB yang berdiri pada 1947. Jadi tujuannya dibentuk ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip dasar teknik navigasi penerbangan internasional untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban pertumbuhan penerbangan sipil di seluruh dunia. Lanjut yang ketiga itu ada INACA atau Indonesia Air Carriers Association. Indonesia ini itu adalah sebuah organisasi untuk perusahaan angkatan udara. Kegiatannya untuk penerbangan nasional yang ada di Indonesia. Didirikan pada tahun 1970. Lanjut yang keempat ada UFTA atau Universal Federation of Travel Agent Association yang didirikan pada tahun 1966. Tujuannya untuk menyatukan atau menguatkan asosiasi dan organisasi travel agent. Yang kelima ada ASITA atau Association of Indonesian Tours and Travel Agency, itu yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan peran para anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Oke, kita lanjutkan kepada materi diklat yang ketiga. Materi diklat yang ketiga itu tentang main komponen
pesawat terbang. Ini diklasifikasikan ada beberapa, yaitu berdasarkan kategori, golongan, dan kelas, lokasi take off, dan model, jenis dari pabrik, dan misi. Yang pertama itu ada landing gear, itu untuk menopang pesawat terbang saat ground. Kedua ada fuselage, yaitu tentang kursi penumpang yang mengendalikan pesawat. Kursi. Yang ketiga itu ada wings. Yang keempat itu ada empennage. Yang kelima ada engine. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi diklat yang ketiga, dan lanjut untuk materi diklat yang keempat. Materi diklat yang keempat ini tentang main komponen pesawat terbang atau konstruksi fuselage. Nah, yang pertama itu ada fuselage sendiri, landing gear, flight control, dan engine. Nah, untuk fuselage itu sendiri itu meliputi ada cockpit, ada passenger, ada kabin, ada galley, ada lavatory, ada nose. Lanjut kepada landing gear. Landing gear itu adalah roda pesawat, yaitu komponen penting untuk menopang utama pesawat pada waktu parkir. Landing gear itu ada 3 jenis, yaitu ada landing gear tail landing gear dan nose landing gear. Lanjut yang ketiga itu ada flight control, yaitu merupakan suatu bidang kemudi yang memudahkan pekerjaan pilot. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada aileron yang berfungsi sebagai rolling, dan ada elevator berfungsi sebagai pitching up atau down pada pesawat, dan yang ketiga itu ada rudder yang berfungsi sebagai yawing pada pesawat. Yang terakhir itu adalah engine. Nah, engine itu bagian penting pesawat terbang yang berfungsi sebagai pendorong pesawat terbang sehingga pesawat dapat terbang dengan sempurna. Nah, pada engine ini ada 5, yaitu inlet sebagai masuknya udara, kompresor sebagai pemampatan udara, yang ketiga ada combustion chamber, ruang pembakaran, yang keempat ada turbin, itu sebagai tempat konversinya energi, yang terakhir ada exhaust atau tempat pembuangan udara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih senior.